Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita dan semoga Allah mengampuni kesalahan kita dengan salat dan juga perbuatan yang kita lakukan serta taubat kita. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW setelah dia melakukan dosa besar. Sahabat ini bercerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, semalam aku bersama dengan seorang wanita, tapi kami tidak berzina. Kami hanya saling memandang kemaluan saja dan saling menyentuh. Apa hukum yang patut saya dapatkan ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ini, "Asallaita ma'ana?" Apakah tadi subuh engkau sholat berjamaah bersama kami? Dijawab oleh sahabat itu, "Na'am, iya saya sholat berjamaah." Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ayat dalam Al-Quran, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, semoga keburukan kita atau dosa yang kita lakukan sebelum sholat dihapus oleh Allah dengan sholat kita tadi. Nah, sekarang kita akan memasuki surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas
Ibnu Abbas menceritakan bahwa setelah Nabi SAW sampai ke kota Madinah, penduduk Madinah adalah orang-orang yang paling buruk dalam hal timbangan, sehingga Allah menurunkan ayat ini, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Al-mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Oleh karena itu mereka pun memperbaiki timbangan setelah itu. Jadi penduduk Madinah sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu atau menerima ayat ini, mereka adalah orang-orang yang buruk dalam hal timbangan dan takaran. Sehingga turunlah ayat ini yang membuat mereka berhenti dari perbuatan yang buruk tersebut. Dan yang dimaksud dengan at-tatfif, yaitu mutaffifin tadi, adalah kecurangan dalam timbangan dan takaran, baik dengan minta penambahan jika menerima timbangan dari orang lain, maupun mengurangi jika menimbang untuk orang lain. Jadi orang-orang ini kalau mereka yang membeli, mereka minta orang lain agar menyempurnakan timbangan. Tapi kalau mereka yang menimbang, mereka lakukan kecurangan. Oleh karena itu Allah menafsirkan al-mutaffifin sebagai orang-orang yang dia janjikan dengan kerugian dan kebinasaan. Jadi pesan moralnya di sini adalah setiap kecurangan pasti akan membuahkan kehancuran. Karena Allah menyebutkan wailun. Wail di sini ada dua makna. Makna yang pertama, nama tempat di neraka. Neraka itu ada nama tempat namanya Wail. Neraka Wail namanya. Makna yang kedua, Wail di sini adalah kehancuran dan kebinasaan. Bagi siapa? Bagi orang yang curang. Kemudian Allah sebutkan alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta disempurnakan. Itu mereka mengambil hak mereka secara penuh, bahkan berlebih. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun kalau mereka menimbang atau menakar untuk orang lain, mereka mengurangi, yakni mereka mencurangi. Dan apabila dan ada pendapat yang terbaik menjadi kalu, ya, kalu dan wazanu adalah dua kata kerja. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang ini selalu melakukan hal itu. Ya, ini berbuat. Namun perbuatan mereka ini, kalau mereka baik, mereka akan berhenti. Mereka akan berhenti. Tapi kalau mereka jahat, mereka akan terus berbuat curang itu. Dan orang yang berbuat curang itu pasti ketahuan juga suatu hari nanti. Orang yang berbuat curang pasti akan ketahuan. Ada seorang bernama Abu Muhammad An-Najdi, Abu Muhammad An-Najmi. Dia hidup di zaman para tabi'in. Dia muridnya Al-Hasan Al-Basri. Nah, sebelum dia belajar kepada Hasan Al-Basri, Abu Muhammad An-Najmi ini dia berdagang di pasar. Dia suka membuat curang. Suatu ketika dia lewat di depan anak-anak kecil yang sedang bermain. Dan anak-anak ini bukan anak pasar, ya anak biasa kayak anak-anak kita. Tiba-tiba anak-anak itu berbicara, dan pembicaraan mereka didengar oleh Abu Muhammad An-Najmi. Wahai teman-teman, kata anak-anak kecil itu, lihat lewat di depan kita seorang pemakan riba, seorang yang curang, kata anak-anak itu. Abu Muhammad An-Najmi heran, siapa yang beritahu mereka?
Karena ini aib yang disembunyikan oleh dia selama ini, ternyata ketahuan juga. Gara-gara obrolan anak-anak kecil itu, dia pun pulang ke rumahnya dan dia keluarkan semua harta yang selama ini dia dapatkan dengan cara curang itu, lalu dia infakkan semuanya kepada orang miskin. Tidak ada yang tersisa dari harta-harta yang ada di rumahnya. Dia infakkan semuanya. Dia takut kepada Allah. Kemudian dia pun duduk di majelis ilmunya Al-Hasan Al-Basri sebagai bentuk taubat dia kepada Allah dan memperbaiki diri. Begitu dia belajar dan menjadi ahli ibadah yang baik, dia pun jalan melewati anak-anak kecil yang sama. Anak-anak kecil itu berbicara lagi. Coba perhatikan wahai teman-teman, lewat di depan kita seorang ahli ibadah. Apa pesan moralnya? Sehebat apapun kita menyembunyikan dosa kecurangan kita, pasti diketahui juga suatu hari nanti. Sebaliknya, sehebat apapun kita sembunyikan perbuatan baik kita, pasti suatu hari nanti Allah akan menceritakannya melalui lisan-lisan manusia setelah kita. Jadi kebaikan yang kita sembunyikan pasti ditahu orang, keburukan juga pasti ditahu orang. Karena bangkai kalau tidak dikuburkan, dia tetap bau, itulah dosa ya. Dan minyak wangi tidak akan pernah hilang harumnya walaupun dia disembunyikan di balik saku. Itulah kebaikan. Oleh karena itu, jemaah sekalian azakumullah, dari apa yang disebutkan di kisah Abu Muhammad An-Najmi tadi, kita mengambil pelajaran bahwa kita ini tidak bisa lari dari pantauan Allah. Tidak bisa. Mengenai menyempurnakan timbangan, Allah menyebutkan dalam suratul Isra ayat 35, wa'awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasi al mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbangan dengan neraca yang benar. Yang demikian itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan Allah Ta'ala telah membinasakan kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib itu kaum yang selalu makan riba ya. Dan Allah menghancurkan mereka karena mereka telah berbuat curang pada orang-orang lain dalam hal timbangan dan takaran. Wa ila madyana akhahum Syuaiba faqala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin fakadzabuhu fa akhadhatuhum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Kata Allah tentang kaum Syuaib, dan kepada kaum Madyan kami mengutus saudara mereka Syuaib, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mengatakan, beribadahlah kepada Allah dan harapkan hari akhirat yang baik. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, itu merusak ekonomi dengan cara berbuat curang. Mereka pun mendustakan Nabi Syuaib. Lalu datanglah gempa bumi yang sangat dahsyat yang menggoyangkan kehidupan mereka sehingga mereka menjadi kering kerontang, hancur. Itu kaum Madyan namanya, sebuah desa yang dinamakan dengan Madyan. Apa sebab mereka melakukan kecurangan? Sebabnya adalah karena kurangnya keyakinan terhadap yaumil hisab. Makanya Allah katakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa mereka sesungguhnya akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar? Maksudnya, apakah orang-orang itu tidak merasa takut akan hari kebangkitan dan hari ketika berdiri di hadapan Rabb yang mengetahui segala yang rahasia dan tidak nampak pada hari yang sangat mengerikan itu? Jadi nanti di hari kiamat tidak ada yang tersembunyi, semua akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Banyak hal yang menakutkan pada hari itu, dan banyak pula hal yang menyeramkan. Apa mereka tidak takut akan kejadian hari tersebut? Makanya orang-orang yang masih punya iman, kalau dia berbuat curang, itu gemetaran kaki tangannya. Kalau dia muslim, ya kecuali kalau dia sudah sekelas Fir'aun, ya sekelas Qarun. Kalau dia muslim, dia akan tersiksa dengan kecurangannya itu. Karena tidak pernah ada orang yang berbuat curang itu tenang dalam kehidupannya. Nggak ada. Coba cari orang yang curang dia tenang, nggak ada. Makanya ketika mereka melakukan hal itu, mereka cari maksiat untuk menenangkan diri. Ternyata maksiat pun tidak menenangkannya, maksiat lagi. Sampai pada puncaknya antara membunuh, ya, atau dia menzalimi orang lain. Karena tidak ada kepuasan. Atau dia kembali kepada Allah, itu pilihannya. Menzalimi orang lain sampai membunuh, atau dia kembali kepada Allah untuk bersimpuh dan bertaubat. Baru dia akan tenang. Orang yang merugi pada hari itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Maka di antara nama neraka tadi kita singgung di awal, namanya adalah Wail, neraka Wail. Pada hari itu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Ya. Maksudnya mereka berdiri dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak berpakaian, tidak pula disunat, dalam keadaan yang sangat sulit, menyusahkan, lagi sempit. Bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, mereka akan merasakan itu semuanya. Dan atas perintah Allah mereka akan dicekam oleh berbagai hal yang dapat melemahkan kekuatan dan indera mereka. Pada saat itu ada suatu kejadian di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan begini: Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, pada hari ini kalian tidak akan takut lagi dan kalian tidak bersedih hati. Orang-orang kafir, orang berbuat maksiat, ketika mendengar perseruan itu mereka semua senang. Mereka mengira mereka lah yang diseru itu. Lalu lanjutan daripada seruan tersebut Allah katakan alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin. Yang dimaksud hamba-hamba yang tidak takut dan bersedih adalah mereka orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri kepada Allah. Ini yang tidak takut. Maka setelah Allah sebutkan demikian, semua orang-orang yang curang tadi, orang-orang kafir, orang munafik, orang zindiq, mereka semua putus asa setelah mendengar bahwa yang dipanggil oleh Allah, yang diberitahukan kabar gembira itu adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Sedangkan mereka yang curang ini, mereka adalah orang-orang yang lemah keimanannya terhadap hari kiamat. Maka oleh karena itu Allah katakan ala yadhunnu, tidakkah mereka meyakini, tidakkah mereka beriman bahwa mereka akan diberdirikan di hadapan Allah. Mereka berada dalam keadaan telanjang kaki. Nah ini keadaan yang membuat Aisyah bertanya radhiyallahu anha. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jika mereka itu telanjang, apakah mereka tidak saling melihat aurat dan tinnya? Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, innal amra asyaddu min hadha. Wahai Aisyah, sesungguhnya kejadian hari itu sangat mengerikan daripada mereka saling memandang aurat. Kalau di dunia saat ini
saking tidak ada kengerian hidup di dunia ini. Lihat bencong berambut pirang aja ditengok sama kaum laki-laki, ya kan? Ada orang berambut pirang pakai yukensi meketek, celananya bupati, buka paha tinggi-tinggi, ditengok. Kenapa? Karena tidak ada kengerian dalam kehidupan ini. Tetapi apabila nanti di yaumul qiyamah, ketika menghadapi hari kiamat, telanjang itu tidak akan membuat orang saling melihat pada aurat, karena mereka melihat kejadian yang begitu luar biasa. Tidak ada pakaian, kecuali yang mendapat pakaian itu adalah orang-orang yang beriman dan saling mencintai karena Allah. Mereka dapat pakaian, sekaligus dapat mimbar dari cahaya. Pakaiannya cahaya, mimbar dari cahaya, wajah mereka bercahaya. Ketika Rasulullah SAW ditanya siapa mereka ini, dijawab oleh Rasulullah, mereka orang-orang yang saling bertemu karena Allah, bermajelis ilmu karena Allah, saling mencintai juga karena Allah. Ini yang diberikan pakaian pada hari itu. Adapun selain mereka orang-orang berbuat dosa, mereka tidak diberikan pakaian. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunayhi. Pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam, saat itu salah seorang di antara mereka yang melakukan dosa tenggelam dalam keringatnya setinggi pertengahan dua telinganya. Tergantung dosanya nanti. Orang yang menghadapi kesulitan hidup di hari itu tergantung dosanya di dunia. Makanya nanti di hari kiamat ada yang berkeringat sampai mata kaki, ada yang berkeringat sampai betisnya, ada yang berkeringat sampai pinggang. Jadi keringatnya itu sebanyak ukuran dosa yang dilakukan. Kemudian ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya, sampai keringatnya segini, ya. Karena saat itu matahari berada di atas kepala. Nah, kejadian ini adalah terjadi di mahsyar. Jadi mahsyar itu satu tempat yang mengerikan. Makanya orang-orang pada saat itu ribut mencari syafaat agar Allah Subhanahu wa taala segera memutuskan balasan buat manusia pada saat itu. Karena pada saat itu tidak jelas apakah akan masuk surga atau masuk neraka. Maka mereka semua berbondong-bondong minta kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia yang pertama, tolong mintakan kepada Tuhanmu agar dia segera memutuskan urusan manusia. Maka Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa. Karena Nabi Adam pernah melakukan dosa, itu makan buah yang dilarang dimakan di surga. Kemudian Nabi Adam menganjurkan mereka untuk bertemu dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mengatakan, aku tidak bisa. Nabi Nuh menganjurkan mereka untuk bertemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku tidak bisa. Sampai mereka bertemu Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Nabi Isa pun mengatakan, coba kalian temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW ditemui oleh manusia pada saat itu, dan mereka meminta agar Nabi SAW segera memberi syafaat. Maka kata Nabi, ana laha, aku yang berhak memberi syafaat itu. Syafaat itu disebutkan oleh kita dalam doa maqaman mahmudah, ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudah. Ini maqam mahmudah inilah yang disebut syafaatul uzma nanti. Itu beliau diberikan kesempatan oleh Allah, diizinkan untuk memberi syafaat untuk seluruh manusia di padang mahsyar. Nabi SAW datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Beliau sujud. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, irfa' ra'sak wad'u tu'ta was'al tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta kau akan diberikan.
Washfa' tushaffa, berikan syafaat, kau sudah diizinkan untuk beri syafaat itu. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar Allah segera memberi keputusan di antara manusia, karena waktu yang mereka jalani di sana seharinya sama seperti 50.000 tahun hidup di dunia. Jadi kita berdiri di mahsyar itu tidak sebentar. Sehari di mahsyar itu sama seperti hidup 50.000 tahun di dunia. Maka semua orang gelisah pada saat itu. Belum lagi matahari berada di atas kepala mereka. Tapi saya kira cukup, itu bisa disampaikan siang hari ini. InsyaAllah nanti kita akan membahas lanjut ayat ke-7 tentang orang-orang yang durhaka, yang mereka akan dimasukkan dalam penjara di neraka yang paling dalam. Demikian juga lanjutannya akan dibahas tentang orang-orang soleh yang mereka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Nah, ada pertanyaan silahkan, masih ada 5 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Terkait takaran ini berarti lebih mengarah kepada perniagaan. Iya. Pasar ya. Perniagaan umum, secara umum. Secara umum yang terkait dengan riba. Apakah itu menjadi hal yang paling besar? Sementara kecurangan-kecurangan yang lain juga ada. Iya. Ini kecurangan yang tidak seberapa dibandingkan kecurangan yang lain. Maka yang ini saja dia celaka, apalagi yang lebih besar dari itu. Iya. Dan setiap kecurangan itu pasti akan terbongkar suatu hari nanti. Tanpa kita harus berletih-letih pun akan terbongkar dengan sendirinya. Dengan kegelisahan si pelaku. Pelaku akan gelisah. Dia tidak akan tenang. Psikisnya juga akan rusak. Ya, oleh karena itu kecurangan seperti ini terjadi di zaman itu. Maka Yahudi ketika datang Rasulullah SAW, mereka gelisah semua. Ayat ini sebenarnya turun berkenaan dengan orang Madinah itu sendiri yang jelek timbangan dan takarannya. Kemudian sebab kedua, Yahudi pada saat itu mereka meminjamkan uang kepada orang lain. Ini termasuk riba juga ini. Meminjamkan uang kepada orang lain, misalnya 1 dinar dengan tempo sebulan. Jika si penghutang ini mampu membayar 1 dinar itu dalam waktu sebulan, maka tidak ada tambahan apa-apa. Tapi kalau lewat jatuh tempo, maka dia harus bayar bunganya. Ya, kalau kita jam sekarang baru pinjam sudah dapat bunganya, sudah bayar bunganya. Itu asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya ayat ini berkaitan dengan perlakuan orang Madinah, yang kemudian alhamdulillah mereka pun memperbaiki diri, dan berkaitan dengan Yahudi tadi. Demikian juga kecurangan-kecurangan yang lainnya. Apa saja yang makanya orang yang curang itu tidak tenang. Saya pernah berbicara dengan salah seorang bendahara di pegawai negeri, pegawai daerah gitu. Pegawai daerah. Sampai dia stres sendiri. Jadi kalau dia mau korupsi uang tuh, kata dia, saya tinggal angkat kaki aja di meja Pak Ustaz, ambil. Tapi hidup saya tidak ada ketenangan sedikit. Kayak saya selalu mau bunuh diri saya. Yang kemudian cara saya untuk menenangkan diri, minum minuman keras, supaya menghilangkan jejak bahwa saya ini bukan pelaku itu. Saya dekati orang-orang baik, kemudian saya sholat, tetap tidak tenang juga karena hak orang saya makan. Akhirnya dia berhenti jadi bendahara. Dia jadi pegawai biasa aja karena dia tergoda dengan itu. Dia tidak sanggup, kata dia. Oleh karena itu, sekali lagi kita tidak akan tenang dengan hidup ini. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu melihat kita. Allah selalu melihat kita, menjaga kita, dan Dia memberikan kepada kita segala fasilitas ini agar kita pulang dengan selamat menuju kepadanya, bukan untuk berbuat curang dan dosa yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Sekira cukup dan waktunya jam 1. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.